Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar pendataan non ASN ya, atau pendataan tenaga honorer tentunya di aplikasi BKN ya. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya teman-teman, bahwa untuk pendataan non ASN ini telah ditutup ya. Di sini juga baru saja ada beberapa teman itu yang mengkonfirmasi ternyata masih ada mereka yang belum melakukan resam ya, atau belum melakukan finalisasi. Tentunya ini adalah kesempatan kedua teman-teman ya, bahwa kalau kita lihat di dalam timeline-nya ya, di dalam timeline berdasarkan dari edaran BKN itu untuk pendataan non ASN itu ditutup per 22 Oktober ya 2022. Tentunya mungkin bagi teman-teman yang belum ya, nanti tentunya akan ditutup oleh sistem secara otomatis. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas ya, di sini ada beberapa alasan ini data tenaga non ASN ini yang dihapus ya. Jadi ini sangat berpotensi dihapus. Jadi kalau misalkan tidak ada tindak lanjut dari yang bersangkutan, ataupun mungkin ya mereka memang tidak memiliki atau tidak memenuhi persyaratan, meskipun dia sudah masuk di pendataan non ASN ya, ini akan berpotensi dihapus ya. Nah, di sini ada beberapa data ya, ini yang tidak memenuhi syarat ya, artinya dia TMS ya, tidak memenuhi syarat. Dan tentunya ini kemarin sudah diberikan informasi untuk segera melakukan melengkapi berkasnya. Tetapi apabila memang tidak memenuhi syarat ya, meskipun dia jabatannya ya, nah ini misalkan selain petugas kebersihan, keamanan, dan pengemudi ya, ini bisa saja datanya dihapus ya. Nah, misalkan di sini ada beberapa data yang tidak memenuhi syarat ya, atau TMS. Nah, ini bisa saja karena kekurangan berkas atau mungkin dia tidak memenuhi syarat ya, berdasarkan dari surat edaran dari Menpan RB. Nah, ini ada beberapa ya, ini selain selain pengemudi dan seterusnya ya. Nah, ini misalkan ada perawat, ini juga bisa rentan dihapus ya. Misalkan bidan, ini juga berpotensi dihapus. Ini juga ada guru kelas ya. Misalkan ada juga operator sekolah ya, ada juga guru honorer, ada juga tenaga administrasi dan sebagainya ya. Dan ini tentunya ada beberapa data yang nantinya kalau misalkan tidak segera ditindaklanjuti ya, bisa saja datanya yang sekarang sudah masuk di sini di pendataan non ASN ini bisa saja datanya dihapus ya, karena memang setelah dilakukan verifikasi dan validasi itu dia tidak memenuhi persyaratan. Nanti kita akan bahas teman-teman ya penyebabnya apa, dan ada beberapa catatan yang harus segera kalian tindak lanjuti. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, atau mungkin baru pertama kali ya melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja ya di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk ada beberapa data yang berpotensi dihapus ya, ini atau tidak memenuhi syarat di aplikasi BKN. Nah, ini tentunya selain dari petugas kebersihan ya. Ada petugas kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Ini tentunya sudah kita pahami bahwa mereka memang tidak dimasukkan di dalam pendataan non ASN ya. Tapi mereka nantinya dimasukkan ke petugas alih daya ya, atau outsourcing. Oke, yang pertama teman-teman, seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya ya, bahwa BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara ini sudah mengeluarkan terkait dengan surat edaran. Ini terkait dengan jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini ada beberapa jabatan-jabatan yang memang tidak boleh ya mengikuti pendataan di aplikasi ini. Terus yang kedua, di sini juga ada konversi PES ini dari Menpan RB ya, atau dari BKN juga ya. Nah, ini terkait dengan adanya ini ya, BKN minta bahwa P3K ini melakukan validasi ulang ya. Ini ditemukan ada 152.000 ya, ada 152.000 ini non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini artinya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan SE Menpan RB. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang dipahami ya, tentunya seperti ini ya. Ini memang yang tidak boleh ya. Seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, serta sejenisnya ini memang tidak boleh. Tetapi ternyata di sini juga ditemukan ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal ya, ternyata selain dari beberapa jabatan tadi, ternyata juga ada nanti jabatan-jabatan inti yang berpotensi ya, yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan, dan tentunya bisa saja dia datanya dihapus di BKN. Oke,
Sekarang informasi yang sebelumnya ya, bahwa untuk perbaikan itu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 di pukul 17.00 ya. Artinya memang bagi rekan-rekan yang belum melakukan submit ataupun finalisasi, tentu sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan data ya, karena semuanya sudah ditutup. Yang bisa dibuka itu hanya di menu admin instansi. Tentunya bagi teman-teman yang tidak memenuhi persyaratan ya, nah ini sangat tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini masih ada namanya tombol delete ya. Jadi untuk tombol delete ini masih bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Jadi administrasi bagi tenaga-tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan ini masih bisa dihapus datanya di laman pendataan non ASN. Oke, kita akan lihat teman-teman ya, ini ada data tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, ini sangat berpotensi bisa dihapus. Nah, ini tentunya ya, selain dari petugas kebersihan, keamanan, dan juga pengemudi. Nah, pertama kalau kita lihat di dalam edaran ya, ini dari salah satu dari instansi ini yang sudah mengumumkan terkait dengan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga non ASN di lingkungan ini pemerintah Kabupaten Sumbawa. Di sini dijelaskan teman-teman, kalau kita lihat di dalam poin kedua ini ya. Nah, di poin kedua ini ada masyarakat dapat menyampaikan sanggahan. Jadi ini bagi teman-teman yang di poin 1, jadi hasil verifikasi dan validasi pendataan tenaga honorer baik itu kategori 2 maupun yang tidak. Ini yang memenuhi syarat ini ada di lampiran 1. Ya, dan yang tidak memenuhi syarat ini ada di lampiran 2. Nah, tentunya untuk yang di lampiran 2 ya, yang di lampiran 2 ini nanti bisa melakukan sanggah ya. Nah, ini bisa melakukan sanggah di poin 2 ini. Jadi dapat menyampaikan sanggahan terkait dengan hasil verifikasi dan validasi. Nah, ini hanya secara online. Nah, ini melalui laman yang sudah disiarkan, tetapi perlu diingat bahwa ini sudah habis ya untuk masa sanggahnya, karena terakhir itu 19 Oktober 2022. Nah, semoga saja ini teman-teman yang di lampiran 2 yang tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat ini sudah melakukan sanggah sehingga datanya tidak berpotensi untuk dihapus. Nah, tapi nanti di poin 2 ini bagi yang tidak memenuhi syarat ya dan dia sudah melakukan sanggah ya, sudah melakukan sanggah, nanti akan diumumkan kembali ya, nanti akan diumumkan kembali itu di poin 4 ya. Jadi untuk hasil finalnya, hasil finalisasi ya pendataan non ASN ini diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2022. Ini adalah hasil finalnya setelah ada verifikasi dan juga ada sanggahan ya. Jadi ada verifikasi dari dinas, setelah itu disanggah oleh pesertanya. Lah nanti untuk hasil final ya, hasil finalnya nah, itu nanti terakhir di tanggal 31 Oktober 2022. Oke, sekarang kita akan fokus saja di yang tidak memenuhi syarat ya. Kita cek di lampiran 2. Nah, di sini kita cek di bagian lampiran 2. Di lampiran 2 ini dijelaskan bahwa daftar hasil verifikasi dan validasi ya. Nah, ini tenaga non ASN ini yang tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, teman-teman, ini sangat berpotensi untuk dihapus ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan surat edaran yang sudah dijelaskan oleh Menpan RB. Oke, yang pertama di sini ada jenis jabatannya. Di sini ada perawat. Nah, perawat, nah ini ternyata keterangannya teman-teman di sini sesuai surat Menpan RB ya, tertanggalnya angka 3 huruf B, bahwa mendapat honorium dari APBD atau instansi pemerintah. Ini berarti bisa saja dia bukan gajinya atau sumber gajinya bukan dari APBD atau APBN. Nah, kedua di sini ada peranata laboratorium kesehatan. Nah, di sini SK dan sumber gaji dari Blood. Ini sudah jelas ya, bahwa di dalam pendataan ini yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk di dalam pendataan ini antara lain adalah Badan Layanan Umum atau BLUD, petugas kebersihan, pengemudi, bahan pengamanan ini juga tidak termasuk, dan berikutnya pegawai atau SK kontrak yang di atas 31 Desember. Nah, berikutnya teman-teman ini juga ada ya. Nah, ini ada juga guru kelas. Guru kelas. Nah, guru kelas ya TMS atau tidak memenuhi persyaratan karena bukti bayar tidak lengkap. Bukti bayar tidak lengkap. Jadi ini SK pembayarannya tidak lengkap. Karena selain SK pengangkatan yang diupload di dalam laman pendataan ya, itu adalah bukti bayar. Ini juga berpotensi untuk dihapus teman-teman ya, kalau tidak segera disanggah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini ada juga dari guru kelas juga ya. Nah, ini guru kelas. Nah, ini teman-teman, ini ternyata telah bekerja paling singkat 1 tahun ya. Ini mungkin ya, ini belum bekerja
ini belum bekerja 1 tahun. Nah, ini juga berpotensi dihapus kalau memang SK-nya kurang dari 1 tahun per 31 Desember 2021. Nah, ini selain itu juga ada di sini operator sekolah ya. Ini operator sekolah ini juga ternyata berpotensi dihapus dan ini dikarenakan ya sumber pembayaran honorer ini dari sumber lain ya, dari sumber lain. Nah, ini tidak ada di Dapudik, ini juga rentan dihapus kalau tidak segera disanggah dan diberikan bukti yang lainnya. Ini ada juga dari bidan ya, tadi perawat sudah ada, ini dari bidan. Ini dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, tidak ada SK tahun 2021. Nah, ini juga kalau tidak disanggah berpotensi untuk dihapus di pendataan non ASN. Oke, kita cek lainnya. Di sini juga ada guru honorer ya. Nah, ini guru honorer. Nah, ini juga ternyata ada TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini ada SK dan bukti bayar 2021 tidak ada. Ini untuk segera dilengkapi. Semoga saja masih bisa ya. Tentunya kemarin ini harusnya sudah melakukan sanggahan. Ya, berikutnya ada GTT. Ini SK dan bukti bayar ini juga sama ya. GTT ini terus kita cek ini sama ya. Nah, ini ada guru. Nah, ini sesuai SK Menparekraf B. Nah, ini harus bekerja minimal 1 tahun. Ini tidak menerima SK 2021 dari sekolah swasta. Ini dari sekolah swasta, akhirnya di sekolah negeri ya. Ini juga harus di cross check kembali. Terus ini ada pengadministrasi ya. Ada pengadministrasi. Di sini sumber gajinya dari Blood, jelas tidak boleh ya kalau dari Blood. Terus ada juga dari tenaga administrasi, ini sama, gaji tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Misalkan nanti di GTT ini juga banyak yang tidak memenuhi persyaratan ya. Nah, di sini tentunya ada SK, pembayaran dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya terkait dengan informasi yang tidak memenuhi persyaratan. Semoga teman-teman sudah melakukan sanggah dan bisa masuk di aplikasi pendataan non ASN. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.